Sekali lagi saya mohonkan pertimbangkan oleh Akang berkaitan dengan penghapusan dana hibah di 2025. Kalaupun memang di Tenggarai ada proses penyelewengan, ada lembaga-lembaga bodong, bukan dengan cara dihapuskan kan, tapi dengan cara pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan penghentian dana hibah untuk yayasan pendidikan termasuk yang berbasis agama. Karena dana tersebut selama ini banyak diselewengkan hingga membuat penyalurannya tidak merata dan salah sasaran. Dia mencontohkan soal informasi mengenai temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi, namun menerima dana miliaran rupiah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Deddy Mulyadi tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak bisa dibiarkan, sehingga Deddy Mulyadi menghentikan dulu. Untuk selanjutnya, kata Deddy Mulyadi, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik. Kebijakan Deddy Mulyadi untuk menghentikan dulu dana hibah ini, menuai pro dan kontra. Bahkan ada yang menentangnya, salah satunya datang dari anggota DPRD Tasikmalaya fraksi P3, yaitu Hilman Wiranata. Dan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB, Maulana Yusuf Arwinsyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Perkenalkan, saya Kang Haji Hilman, santri dari Kota Tasikmalaya yang hari ini menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Haji Deddy, Gubernur Jawa Barat. Saya bangga dengan kebijakan Akang, dengan instruksi Akang yang melarang pondok pesantren, yang melarang masjid mencari dana sumbangan di pinggir jalan, karena itu berkaitan dengan marwah umat Islam. Tapi sayangkan hari ini ada kebijakan Akang yang disosialisasikan oleh Pak Sekda menghapus dana hibah buat pondok pesantren. Ingatkan, pondok pesantren itu bagian dari lembaga pendidikan. Mereka butuh juga dana operasional, bukan hanya sekedar santri. Di sana juga ada kiai, di sana juga ada kobong, ada masjid yang harus dibangun. Kalau akan hapus, dari mana mereka akan mendapatkan proses pembiayaan operasional buat pondok pesantren? Sekali lagi saya mohonkan pertimbangkan oleh Akang berkaitan dengan penghapusan dana hibah di 2025. Kalaupun memang di Tenggarai ada proses penyelewengan, ada lembaga-lembaga bodong, bukan dengan cara dihapuskan kan, tapi dengan cara pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah. Saya DPRD Kota Tasikmalaya ingin berharap bagaimana pemerintah baik di kota maupun provinsi bisa lebih memperhatikan pondok pesantren sebagai kekuatan utama dalam proses membangun masyarakat. Karena pesantren memberikan banyak jasa, Kiai memberikan banyak jasa terhadap proses kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupakan pesantren kan, jangan sisihkan pesantren. Ingat, tolong kebijakan Akang dipertimbangkan kembali untuk hibah pondok pesantren. Mudah-mudahan pemerintah dan ulama dan pesantren bisa lebih bersatu. Sinfani minan nas, ida suluha suluhan nas, ida pasada pasadan nas. Ada dua kekuatan yang akan menjadi simbol kemajuan bangsa kita. Jika salah satunya rusak, maka rusak.
Jika dua-duanya rusak, maka menjadi rusaklah apa? Pemerintah dan ulama dan pondok pesantren. Mari bersinergi membangun bangsa dengan peduli dengan pesantren. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan? 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Pemimpin yang kayak gini nih yang harus mimpin Indonesia. Jadi kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang, setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan, ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau mau jadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Ungkapan kata-kata seperti apa? Saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Pokoknya kata-kata hari ini, apalagi buat si bapak yang pakai kopiah, lain dihapus, lain sing demi Allah, aing lain dihapus bantuan ke pesantren teh, tapi dievaluasi ameh merata ka tiap pesantren. Aing wae nu lulusan SD nu pagadagana tuh deuleu usia ukur kuli, tapi ngarti aing paham naon anu arek dilakukan ku pamarentah ayeuna. Nah ai sia kabina-bina teuing bala teh dihakan ku sorangan atuh. Eta buah-buah maklar ya, maklar uang pesantren. Buka komisi sabaraha euy meni bagi-bagi atuh aing ye kuli ye capek. Pokokna mah salam cerdas, salam waras, well moal baleg. Pak,
Jadi begini, ya kan? Itu adalah bagian dari upaya kita dalam membenahi manajemen tata kelola hibah. Itu loh. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja. Gitu loh. Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur. Nah, makanya kan tadi saya udah rapat tuh dengan Kemenak seluruh Jawa Barat. Ke depan kita akan mengarahkan pada distribusi rasa keadilan. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik. Jadi pertimbangannya nanti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan, bukan pertimbangan politis. Karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenak itu selalu pertimbangannya politik. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Coba ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar. Ada yang 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Kalau mekanisme akan dirubah nggak? Akan dirubah nanti mekanismenya. Mekanisme akan dirubah. Nah itu dan kemudian yang berikutnya, ya boleh lo saya sampaikan. Banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Maksudnya bodong gimana Pak? Oh, kayak masa emang ngerti bodong, udahlah nggak usah terjemahin. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan. Jadi tujuannya untuk apa? Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama.